Bu Dwi. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Halo Bu Anin, kedengeran nggak Bu? Iya, kedengeran cuman agak bengung. Halo Bu, kedengeran nggak Bu? Kedengeran cuman agak bengung. Oh, nah. Ah, salah. Oke, udah. Udah rekam. Udah Udah. mulai Bu? Eh, nggak tahu ini langsung dimulai atau gimana? Kayaknya kalau ingat yang kemarin tuh langsung dimulai kayaknya Bu Anin ya. Ya. Ya, oke ya. Udah terrecord Bu Sopis kayaknya ini Bu Anin ya. Iya, tapi tunggu sebentar ya Bu ya. Sepertinya saya ada sedikit trouble. Oke, boleh Bu Anin. Nanti kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, ya soalnya ini lagi di luar juga Ibu. Oh, gitu. Ntar Bu. Ini Bu Dwi dulu atau saya dulu? Bu Anin dulu boleh kayaknya ya. Oke, berarti Bu Dwi untuk coachnya Ya, ya. jadi coachnya Bu ya. Terus sebentar ya Bu ya. Ada sedikit trouble ini laptop saya. Atau aja nggak apa-apa. Ini kita start jam berapa nih Bu? Jadi nanti biar kita kan bisa apa namanya ngatur waktunya gitu kan. Startnya mungkin jam 16.15 kali Pak ya. Gitu ya. Atau tapi udah ke record Bu Sophie belum Bu Anin? Ini kayaknya udah di-record deh. Hmm. Iya, ini udah di-record ini. Panggilan sedang direkam. Oke, kita start sekarang jam 16.13. 16.13 mau sekarang berarti Selesainya preparing kita preparing 15 kita preparing dulu aja kali ya sampai boleh. 15 ya. 15 Berarti berarti Bu minta tolong dicatat sebentar. boleh. Sebentar. 15 menit ya? Ya, 15 menit Bu Anin. 15 menit itu langsung sesi coaching. Iya, sesi coaching Bu Berarti Anin 15 menit. Saya juga 15 menit kayak gitu Bu. berarti 16.15 sampai 16.30. Iya, 16.30 sampai 16.45. 45. Kok 45? Iya, benar Bu. 16.30 ya sampai pukul 17 lah. 45.15 ya, 45 ya. Bentar. 16.15 sampai 16.30. 16.30 sampai 16.45. Oke. Langsung mulai aja kali Bu ya, nggak apa-apa lah, kurang-kurang 1 menit juga kan. Boleh aja Bu Anin ya. Oke, Bu Dwi jadi coach ya. Oke, Bu Baik, Anin. siap. Kita mulai ya. Siap Sekarang. Ibu. Oke. Selamat pagi Bu Anin, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Coach. Aduh, Masya Allah lagi kurang sehat ini Coach. Lagi meler-meler hidungnya, lagi batuk-batuk, lagi musim kali ya Coach ya. Iya betul, sekarang kayaknya cuaca sudah panas, tiba-tiba hujan kan Bu ya. Iya, Tetap jaga kesehatan Bu ya. Bagaimanapun siap. kita sebagai pendidik harus tetap sehat. Ya, Siap Ibu, siap. di sekolah.
Iya, baik baik. Terima kasih Coach atas perhatiannya. Di sini Ibu Anin, kalau begitu kita langsung saja ya, kita mulai sesi tanya jawab kita pada coaching hari ini. Siap Ibu. Nah, Bu Anin, sebelum kita mulai, saya mau tahu nih, walaupun dalam keadaan kurang sehat seperti ini, bagaimana perasaan Bu Anin menjelang sesi coaching kita kali ini, Bu? Kira-kira ada hal khusus nggak yang ingin Bu Anin diskusikan kita sama-sama di sesi coaching ini? Apa sih yang Bu Anin ingin diskusikan? Baik. Aduh gimana ya Coach ya, sejujurnya dan sebenarnya dan yang sesungguhnya. Wah banyak ya Coach ya. Agak sedikit tegang saya Coach ini, aduh dikit gemeter ini. Ada Gemeter. sedikit iya, ada sedikit ketegangan, ada sedikit kecemasan, apalagi kondisi lagi tidak sehat seperti ini ya Coach ya. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya nih Coach sebenarnya yang apa ya, saya tuh butuh solusi yang efektif gitu Coach untuk masalah saya ini Coach. Memangnya Ibu Anin, saya ada masalah apa yang terjadi? Saya tuh sebenarnya sangat menghargai bagaimana kejujuran Bu Anin, karena Bu Anin itu sudah mau melakukan coaching bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini Bu, kita jadikan coaching kita ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama-sama. Siap Coach, izin Coach suaranya kecil sekali. Kedengaran Bu Anin suara Iya, saya? siap kedengaran Coach. Jadi Bu Anin, apa ada hal khusus yang ingin kita bahas pada hari ini? Saya ingin tahu kira-kira problem apa sih yang Bu Anin rasakan? Ada Coach sebenarnya ada, tapi mungkin nanti ya Coach, ya di akhir sesi aja Coach. Sama Oke, nggak apa-apa. Kalau kayak itu, kita coba langsung masuk aja ya Bu ya, ke sesi tanya jawabnya ya. siap. Oke, baik kita masuk ya Bu Anin. Nah Bu Anin di sini saya ingin tahu loh, kira-kira tujuan Bu Anin itu untuk ikut dalam sesi coaching ini apa sih Bu Anin? Jadi gini Coach, trouble-nya itu kan ketika saya presentasi itu agak-agak nervous gitu kan, agak-agak gimana gitu. Jadi saya tuh pengen meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Coach. Oke, baik, bagus sekali. Memang itu mungkin keinginan kita ya Bu Anin ya. Nah sekarang Bu Anin, kira-kira nih apa tujuan akhir yang ingin Bu Anin itu dapetin loh ketika kalau kita sudah melewati sesi coaching ini? Apa ya Coach ya, sebenarnya sih cuman pengennya saya tuh pada saat presentasi di depan, itu lebih lebih pede gitu, lebih berani, lebih bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya gitu Coach. Iya itu bagus sekali ya Bu ya. Niat Bu Anin tuh Masya Allah itu bagus sekali. Kita ingin agar audiens itu terkesan dengan kita ya. Tapi ya Siap. bagaimana ya, kadang kita belum mampu seperti itu. Iya Coach. Ya, jadi di sini Bu Anin kira-kira nih apa sih ukuran keberhasilan Bu Anin? Nah, ada yang Bu Anin tuh inginin pada sesi coaching kita hari ini. Apa kira-kira Bu? Saya ingin tahu. Saya tuh pengennya gini Coach, ketika presentasi di depan itu tuh saya tuh pengennya tuh lancar luncur tanpa halangan gitu Coach ya, nggak gugup, nggak deg-degan gitu kan, terus bisa ngomong gitu. Enak kan Coach kalau kita ngomong di depan itu sambil sambil nggak ada beban gitu kan Coach, cuman apa ya, karena kondisi gitu, saya kan suka gugupan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan di coaching ini nanti saya tuh bisa dapat masukan, bisa lebih lancar ngomongnya, nggak ada hambatan. Dan
pasti penting itu coach ya. Saya tuh pengen dapat feedback yang positif gitu tuh coach dari audiens. Kan enak tuh kalau seandainya kita presentasi dapat feedback yang positif kan. Duh kita jadi semangat gitu coach. Iya, benar sekali itu Bu Anin. Kalau kita presentasi itu rasanya ya, kalau di depan orang-orang itu bisa kasih kita feedback yang baik itu kan, oh Masya Allah. Jadi kita yang jadi Benar presenter nih. semakin semangat, nah, Benar semakin sekali percaya coach. diri. Nah, Iya, mungkin iya. mau Ibu Anin tonjolkan di dalam diri Bu Iya, Anin. iya, iya coach itu sebenarnya coach. Nah, sekarang Bu Anin, nah, ayo kita sama-sama masuk ya, kita coba ke tahap identifikasi. Nah, di sini pastikan ya di dalam mewujudkan keinginan Bu Anin itu, nah pasti timbul kesulitan. Nah, oke. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Ibu Anin, kira-kira apa yang membuat Bu Anin merasa kesulitan dalam presentasinya, Bu? Yang pasti gugup coach. Gugup itu sudah pasti yang pertama. Yang kedua itu suka ngeblank kata-katanya kalau pas lagi di depan gitu kan udah kita rancang bagus-bagus pas nyampe di depan begitu ngeliat audien, aduh mau ngomong apa ya gitu kan coach ya. Apa ya suka ngeblank gitu coach saat presentasi. Pasti itu Bu Anin ya, kalau kita presentasi itu kan mungkin timbul rasa gugup, nervous, terus muncul Mm-mm. rasa tidak percaya diri dalam diri kita. Iya coach. Nah, jadi coba di sini Bu Anin ceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan Ibu yang muncul pada saat itu. Apa ya yang pasti coach ya Iya, kalau pas lagi ke depan itu tuh ada rasa takut yang yang luar biasa karena tekanan kan coach ya. Saya tuh ngerasa tertekan gitu. Saya takut kalau ketika saya di depan itu saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens gitu. Suka gagap ngomong di depan, kadang keringet dingin keluar gitu kan. Kadang apa ya ketika kita menyampaikan sesuatu itu kurang sempurna gitu tuh rasanya gimana gitu loh coach. Apa ya nggak pede lah intinya kayak gitu coach. oke, ya saya paham sekali dengan perasaan Bu Anin ya Bu ya. Pasti kita tuh Terima kasih coach. ngerasa kecewa, kenapa kita tuh nggak bisa Mm-mm. nyampein apa yang mau kita sampaikan dengan Mm-mm. baik sama Mm-mm. audiens. Iya. Anin, jadi sekarang di sini saya mau nanya nih, bagaimana Bu Anin itu menghadapi situasi tersebut? Kalau seandainya nih pada saat presentasi itu Bu Anin itu muncul tuh rasa deg-degan, rasa tidak percaya diri pas di atas panggung. Sebenarnya coach, sebelum ada sesi coaching dari coach tadi, saya belum nemu nih coach, saya belum bisa merenungkan, apa-apa gitu. Tapi begitu sesi coaching dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach tadi itu tuh membuka ruang bagi saya untuk, menyusun sebuah pemahaman terhadap bagaimana presentasi yang baik. Terus mengenai apa tantangan-tantangan yang saya hadapi, terus saya tuh ngerasa didengerin, saya ngerasa disupport, saya ngerasa dari pertanyaan-pertanyaan coach tadi membuat saya merenung, oh ternyata saya tuh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu coach. Makasih banyak ya coach sudah dikasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya membuka cakrawala berpikir saya tentang pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi saat ini coach. Bu Anin, saya juga merasa senang sekali kalau Bu Anin itu tuh ingin bercerita dengan saya. Jadi kalau misalnya ada kendala atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, nah itu Bu Anin boleh cerita dengan saya. Terima kasih banyak coach, Masya Allah. Buka diri saya ya untuk menjadi tempat Bu Anin bercerita. Masya Allah luar biasa. Terima kasih loh coach. Ya, Siap coach. nah baik Bu Anin, nanti kita kan mau sama-sama cari solusi ya. Siap coach. Mengatasi hambatan apa yang terjadi, hambatan apa Izin yang coach suaranya coach. oke. Bu Anin terdengar suara saya? Iya sudah. Nah Bu Anin, di sini kan kita
sama-sama ya ingin mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Bu Anin hadapi. Iya, Coach. Di sini ada hal lain nggak kira-kira yang ingin Bu Anin tambahkan ya dari cerita tadi? Kalau tadi kan saya tuh kan ngerasa gugup gitu kan ya, Coach, ya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen lebih percaya diri dan terampil gitu, Coach, kalau di depan itu tuh. Pengen kayak apa ya, kayak presenter-presenter kondang itu kan kalau ngomong, wah pede, "Halo teman-teman, apa kabar semuanya?" Gitu. Saya tuh pengennya kayak gitu dulu, pede gitu kan. Terus, terampil pada saat di depan gitu kan. Terus saya sangat yakin sekali dengan bimbingan dari coach kali ini, eee, insyaallah saya bisa mencapainya, Coach. Gitu, Coach, ceritanya. Iya Bu Anin, rencana Bu Anin itu sangat Masya Allah ya Bu ya. Oke, saya juga berharap apa yang ingin Bu Anin lakukan itu bisa sama-sama dapat kita cari solusinya supaya Bu Anin dapat bisa menerapkan apa yang diharapkan itu Bu ya. Nah, Insyaallah, Coach. pokoknya Bu Anin walau kondisi sakit seperti ini Bu Anin masih melakukan coaching. Iya, Coach. Aduh, Masya Allah ini lagi batuk-batuk ini, Coach. Ya. Iya, 4 menit lagi, Coach. Oke, nah Bu Anin sekarang kita mau merancang rencana aksi kita ya. Siap, Coach. Kira-kira apa nih rencana Bu Anin dalam mencapai tujuan Bu Anin itu untuk bisa melakukan presentasi dengan baik? Ya, saya tuh pengennya mempersiapkan presentasinya, Coach, dengan yang apik, dengan desain yang menarik, dengan presentasi yang baik gitu kan. Terus latihan presentasi depan cermin, depan temen gitu kan. Terus ketika di depan temen kita pengen mencari apa ya, feedback yang baik dari temen atau mungkin bisa dengan mentor saya atau dengan kepala sekolah atau siapapun yang bisa jadi pembimbing saya gitu, Coach. Pokoknya dengan siapa saja yang bisa menjadi pendukung ya, pendukung Bu Iya, Anin. Coach, benar. Harapan Bu Anin bisa melakukan presentasi dengan baik kayak gitu ya. Iya, Coach. Nah, Bu Anin, ada nggak prioritas Bu Anin dalam rencana aksi yang Bu Anin lakukan? Yang pasti prioritasnya kayak saya bilang tadi, Coach, pengen menyajikan presentasi yang baik gitu. Terus pengen berlatih dengan giat. Terus saya pengen meningkatkan percaya diri saya sebagai pondasi utama ketika menjadi presenter gitu kan. Dan yang pasti saya pengen ini yang paling utama saya tuh pengen menghilangkan rasa gugup saya, Coach, gitu. Itu rencananya sudah bagus sekali itu Bu Anin. Terima kasih, Coach. Harus mempersiapkan materinya ya. Iya. Ingin kita sampaikan sudah kita siapkan dengan matang, dengan baik, itu pastinya akan membuat kita tuh semakin percaya diri waktu kita Siap, menyampaikan. Coach. Siap. Memang saya sangat setuju nih dengan apa yang Bu Ani sampaikan. Kalau fondasi yang pertama yang harus kita hilangkan itu rasa gugup dalam diri kita itu harus kita hilangkan, ya Bu ya. Iya. Nih berlatih di depan cermin itu sama seperti kita dulu ya, zaman dulu kalau menghafal itu mungkin kita menghafal di depan cermin, gitu ya. Iya, Coach, benar. Jadi di depan cermin itu kita bisa menghafal. Nah, Bu Ani di sini saya ingin bertanya lagi nih, saya ingin tahu lebih dalam tentang Bu Anin. Kira-kira apa sih strategi yang Bu Anin lakukan untuk mencapai tujuan presentasi yang baik bagi Bu Anin itu? Apa ya kira-kira? Apa ya, mungkin saya memperbanyak pengetahuan ya, Coach, ya. Belajar dari website, belajar dari buku, belajar dari YouTube, memperbanyak referensi lah, Coach, intinya. Terus saya pengen belajar desain grafis gitu kan untuk membuat slide yang bagus gitu kan.
Terus saya juga akan intens untuk berlatih. Pertama berlatih di depan cermin, kedua berlatih di depan teman, di depan siswa, di depan kepala sekolah gitu kan. Terus kemudian saya juga akan mencoba berlatih vokal gitu kan ya, agar lebih baik lagi gitu, Coach. Dan yang pasti yang paling utama itu saya tuh pengen dapat, eee, feedback yang membangun gitu untuk memperbaiki diri saya, Coach. Itu rencananya sudah banyak dan tersusun sekali ya Bu Ani ya. Masya Allah, terima kasih, Coach. Sudah, menurut saya Bu Ani itu sudah mempunyai rencana yang bagus ya. Tinggal kita itu membuat bagaimana Bu Ani bisa menerapkan rencana-rencana yang ini Bu Ani. Ya, sangat Iya, bagus rencananya. iya, Coach. Ya, jadi gini Bu Ani, kita sudah punya rencana yang bagus, rencana yang baik. Izin Kira-kira Coach suaranya, Coach. ya, Bu Anin sudah punya rencana yang bagus nih untuk Iya, depannya. Nah, Bu Anin bagaimana nih tidak lanjut dari rencana yang Bu Anin rencanain ini? Apa sih tidak lanjutnya itu? yang pasti istiqomah, Coach. Konsisten aja gitu. Ini waktunya udah habis, Ya, Coach. oh, apa kita lanjut dulu sedikit ya Bu ya. Siap, Oke, Coach. sekarang kita masuk nih ke tahap tanggung jawabnya. Siap. Oke, apa komitmen Bu Anin terhadap aksi yang sudah Ibu Anin buat ini? Ya pasti komitmen saya itu untuk mempersiapkan presentasi yang baik. Hmm? Saya akan terus berlatih, belajar, dan terus memperbaiki diri, membuat desain-desain yang bagus agar presentasi saya menarik. Lalu saya akan berlatih terus, konsisten, dan menerima feedback dari teman atau mentor gitu, Coach. Iya, bagus. Kita harus seperti itu memang Bu Anin ya. Harus apa Iya, ya? Terus mengembangkan diri. Harus harus berlatih, harus mencari feedback dari teman atau mentor. Nah, itu harus kita siap, lakukan tuh untuk mendukung target, mendukung tujuan yang ingin Bu Anin capai tadi ya. siap, Coach. Sekarang siapa dan apa sih Bu? Saya ingin tahu yang dapat membantu Bu Anin untuk menjaga komitmen Bu Anin itu. Siapa ya? Nah, yang pasti saya akan mengandalkan diri saya sendiri terlebih dahulu, Coach. Hmm? Kemudian saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Saya meminta rekan sejawat saya untuk menjadi mentor. Saya akan mencoba meminta kepala sekolah saya juga sebagai mentor. Saya juga akan mencari beberapa yang menjadi mentor saya gitu dari mana saja pokoknya yang lebih berpengalaman gitu ya Coach ya, supaya mereka terus memberikan dukungan kepada saya dan memberi motivasi kepada saya untuk melakukan berbagai macam perbaikan gitu Coach. Oke, iya. Nah, itu rencananya sudah sangat baik, Bu Ani. Ya, pokoknya, Bu Ani, pesan saya tetap terus semangat. Ya, rencana apa yang sudah dibuat itu harus diterapkan. Insya Nah, Allah Coach. jadi setelah proses coaching kita ini, saya harap selanjutnya Bu Anin itu menerapkan apa yang sudah direncanakan. Aksi-aksi yang sudah direncanakan tadi, seperti terus berlatih untuk presentasi, mencari Insya feedback Allah dari Coach. teman, Masya Allah, terima kasih banyak loh Coach sudah mau mendengarkan saya. apa rencana yang sudah Ibu Anin buat. Oke, saya harap itu semuanya harus dijalankan. Kalau bisa, itu secepatnya dijalankan. Karena Siap nanti Coach. kalau lama-lama itu bisa lupa dengan Siap rencana Coach. apa yang sudah kita rencanakan. Siap, Ya, Coach, siap, Coach. Insya Allah setelah ini saya akan mencoba untuk langsung menjalankannya, Coach. jadi dalam waktu dekat ini ya, Bu ya. Pesan saya Siap, seperti Coach. itu Siap, sih. Coach, siap, siap. Terima kasih banyak ya, Coach ya. Tetap jaga kesehatannya ya, Bu Anin ya. Insya Allah, terima kasih atas empatinya, Coach. Masya Allah. Ya, pokoknya saya mengharapkan kabar baik dari Bu Anin setelah ini dapat Siap, menjadi mentor yang terbaik. siap, Coach. Ya, mungkin Oke. itu saja
aja ya, Bu Anin. Siap, Coach. Sampai di sini. Iya, Kita bertemu lagi dengan kabar baik lain. siap Oke, insya Allah nanti saya hubungi Coach ya. siap. Baik, Terakhir, alhamdulillah. Anin. Oke, terima kasih, Coach. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Ayo Oke, gimana? alhamdulillah sesi satu selesai. Kita lanjut ke sesi 2, start 16.35 sampai 16.50 nggak apa-apa. Mundur dikit, mudah-mudahan masih ada dikasih kesempatan sama Bu Sofi ya. Bu Dwi, suaranya nanti Bu Dwi ya. Halo Bu Dwi. Halo, Bu Anin. Mendengar suara saya, Bu? Suaranya kecil banget. Kakak, Kak. Halo, Bu Anin. Kerannya dibuka. Bu Dwi, halo Bu Dwi. Halo, Bu Anin. Ya, halo. Mulai ya. Oke, siap ya. Siap ya Bu Dwi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Anin. Ibu Anin apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sedang tidak baik ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kalau ketemu Bu Dwi saya langsung sehat ini Bu Dwi. Ya Allah, Bu, mohon maaf ya. Bu, Ibu sakit tapi harus mendengar coaching saya hari ini. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau udah selesai coaching kita bisa sehat langsung gitu Bu Amin. Dwi. Amin. Iya Bu Dwi, kelihatannya tuh Bu Dwi agak-agak galau, agak-agak gimana gitu. Sebenarnya ada apa? Kayak kayak gelisah gitu. Apa sih Bu yang bisa saya bantu? Iya Bu Anin, betul sekali. Saya nih merasa galau ya Bu ya, merasa gelisah Hmm. dengan permasalahan yang ada di sekolah saya kayak itu. Jadi saya ini pernah mendengarkan curhatan siswa saya. Katanya itu siswa itu pada bosan mereka Bu. Mereka Oh bosan. gitu. Dan guru yang mengajar mereka itu katanya itu tuh ibunya itu tuh ngebosenin tuh, kurang berkualitatif, kurang kreatif, ya katanya Bu. Gitu, gitu. Oke, boleh deh diceritain lagi deh, saya pengen denger. Jadi gini Bu ceritanya. Saya tuh kan pernah nih ya ketemu sama beberapa siswa, nggak beberapa sih, dari kelas ke kelas saya ketemu. Jadi di situ saya itu bertanya nih, mereka curhat dengan saya. Katanya mereka tuh kalau belajar itu nggak antusias sama ibu gurunya. Itu kata mereka, ibu gurunya itu tuh ceramah terus Bu di depan kelas. Gitu. Padahal mereka pengennya tuh kan aktif belajar, tapi ibu Iya, gurunya iya. ceramah. Jadi Hmm. pada bosen kayak gitu Bu. Nah saya itu menyayangkan sekali Bu, karena di sekolah kami itu padahal punya alat peraga tuh yang beragam. Gitu Ya, ya Bu ya. ya, Lengkap ya Bu ya, gitu ya. lengkap Bu. Sama punya fasilitas infokus juga punya sebenarnya sekolah. Jadi kan Wah. kalau kita mau minta anak-anak menonton, kan menonton video, belajar nonton Iya. YouTube, kan bisa Heeh. kita buka. Oh iya, gitu-gitu. Dan juga halaman sekolah kami pun juga sebenarnya luas Bu. Jadi kan kalau kita mau ngadain pembelajaran di luar, di lapangan atau di halaman itu tuh sebenarnya bisa. Jadi anak-anak kan nggak bosan kayak itu ya. Iya, benar. Nah, hal ini itu disayangkan. Saya sayangnya itu karena rekan-rekan guru di sekolah saya itu tuh nggak punya inisiatif untuk memanfaatkan fasilitas itu sudah ada, tapi tidak dimanfaatkan kayak itu loh Bu. Oh gitu, sayang sekali ya Bu ya. Pembelajarannya. Iya. Padahal kan sudah ada tuh, tapi mereka cuman ini gunain metode ceramah. Mm-mm. Nah, jadi
pembelajaran seperti itu, kan membuat siswa itu merasa bosen Iya, benar sekali. belajar. Jadi itu sih Jadi sudut pandang siswa saya oh, tuh. gitu. Jadi intinya tuh di sekolah Bu Dwi masih banyak rekan guru yang kurang memanfaatkan fasilitas yang begitu kompleks tadi ya Bu ya. Padahal semua apa namanya medianya banyak gitu, beragam gitu kan. Terus pembelajarnya kurang bervariatif gitu. Intinya seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi seperti itulah Bu keadaan di sekolah kami Bu ya. Nah, jadi Mm-mm. siswa tuh saat ditanya gimana nak pembelajarannya di sekolah, ya mereka tuh menjawab gitu-gitu aja Bu, bosen. Oh gitu. Mereka tuh merasa bosen kayak itu. Oke, baik, saya paham, saya mengerti eh, maksud dan tujuan Bu Dwi seperti itu tadi ya. Jadi gini Bu, kita kan sekarang lagi sesi coaching gitu Bu ya. Dari permasalahan yang tadi sudah Bu Dwi sampaikan kepada saya gitu. Kira-kira apa yang tujuan yang ingin Ibu dapetin dari percakapan kita ini? Jadi Bu sebenarnya tujuan saya itu coaching sama Bu Anin ini, saya itu pengennya tuh ada perubahan Bu di sekolah saya. Nah, saya itu inginnya tuh guru-guru di sekolah saya tuh bisa kreatif, Bu. Bisa lebih inovatif dalam Iya, iya. mengajar. Dan inginnya saya tuh mereka tuh bisa memanfaatkan fasilitas yang ada kayak itu, Bu. Kan Wah, sayang, Bu, kalau nggak digunain kan kalau bukan kita yang gunakannya itu siapa lagi kayak itu. wah, luar biasa itu Bu. Dan Jadi, Bu, anak-anak eh, iya, Bu. Jadi itu sih Bu yang saya inginkan Bu. iya, jadi Ibu tuh ingin mengadakan perubahan cara mengajar dari rekan-rekan Bu Dwi gitu ya Bu ya di sekolah ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Oke Iya, deh. Bu. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya deh Bu ya. Iya, Perubahan boleh. yang seperti apa sih yang Bu Dwi inginkan gitu dari semua permasalahan-permasalahan yang sudah Bu Dwi sampaikan tadi? Nah, saya dulu berharapnya perubahan yang ada di sekolah saya, khususnya di yang terjadi di guru-guru saya itu tuh ingin Mhm, ada perubahan yang lebih baik kayak gitu loh, Bu. Apalagi dalam proses pembelajaran. mhm, Seperti pemanfaatan media pembelajaran, mhm, metode-metode pembelajaran yang variatif. mmm, Nah, dan sarana prasarana sekolah, nah itu ingin mhm. saya maksimalkan, Bu, dalam pembelajaran. Nah, Berarti pembelajaran yang, gurunya tuh pengennya tuh Budi itu tuh lebih berinovasi, lebih kreatif, lebih bervariasi gitu metodenya gitu ya, Bu, ya? iya, saya tuh inginnya seperti itu, Bu Anin. Oke. Oke, Baik Bu Dwi, kita lanjut ya, Bu, ya. ya Jadi boleh. sekarang langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru-guru Bu Dwi dalam melakukan perubahan pembelajaran yang tadinya monoton itu menjadi lebih bervariasi. Nah, di sini Bu mungkin langkah yang akan saya lakukan yang pertama, saya itu ingin mencoba berdiskusi Bu dengan teman-teman yang mau adanya perubahan dalam pembelajaran. Nah, dan kalau misalnya sudah terlihat adanya keinginan itu, nah saya ingin melakukan pendampingan dengan para guru-guru itu. Nah, itu sih Bu yang ingin saya lakukan. Oke, baik. Oke, mengenai pendampingan, kira-kira mentoring yang seperti apa atau hal yang seperti apa yang dapat Ibu lakukan untuk perubahan pembelajaran ini, Bu Dwi? Iya. Nah, jadi Bu, di sini mungkin pendampingan yang bakal saya lakukan bersama guru-guru, mungkin saya itu ingin membuat sebuah pelatihan atau Hmm, workshop, Bu. Iya, supaya guru-guru iya. itu dapat mendengarkan dan Mm-mm. melihat
rencana perubahan apa sih yang akan kita lakukan terkait dengan tentang pembelajaran. Kan sekarang itu Mhm. kita sudah bervariatif, Bu, ya. Iya, Nah, benar benar iya, benar. nggak mesti itu-itu saja. Kita Oh, guru jadi juga kayak heeh, kayak memanfaatkan kombel gitu ya, Bu, ya? kita manfaatin kombel yang ada, kayak itu. Kan sayang tuh, Bu, kalau nggak kita manfaatin. Padahal di Mhm. sekolah kita punya kombel kayak Iya itu. iya iya, oke oke. Jadi supaya bisa apa ya, meningkatkan kemampuan diri, kompetensi diri guru kayak gitu loh Bu, dalam pembelajaran. Itu sih Bu, yang ingin Oke, saya jadi lakukan. pengen pengen Bu Dwi itu melakukan mentoring pada saat Mhm. workshop atau IHT gitu ya, Bu, Iya ya, betul in-house itu training Bu. gitu kan ya, Mhm. memanfaatkan kombel sekolah gitu kan ya. Ini di Iya. sekolah Bu Dwi sudah ada kombel ya, Bu, ya? Udah sih Bu, kebetulan saya Nah, juga sayang heeh, saya dan teman saya tuh pendiri kombelnya. wah, Heeh, sayang sekali loh Bu Dwi kalau iya nggak memang dimanfaatkan ya, Bu, ya. belum terlalu dimanfaatkan kayak itu Bu. Mungkin ini Oke. lagi merintis seperti itu Bu. Oke, wah good job itu, Bu. Udah planning yang bagus itu, Bu. Nah, dari kombel-kombel tadi nih, apa ya, kombel dari workshop, dari Mhm. mentoring gitu kan, IHT, dari kombel itu, kira-kira nih, yang akan dilakukan saat ini, yang kira-kira nyaman untuk Mhm. dilakukan, itu metode atau strateginya yang mana nih, Bu? Nah, sepertinya itu saya mau ngelakuin mentoring dulu kayak gitu loh, Bu, ya. Kita Mhm. mau ngelakuin apa ya, mmm, pelatihan kayak gitu loh, Bu, dengan guru-guru. Karena Mhm. saya rasa tuh dengan ngelakuin hal itu dulu, bisa membuka pikiran guru-guru di sekolah kayak itu loh, Bu. Iya, Mhm. kan apalagi kalau kita mendatangkan orang-orang dari luar kayak itu, Bu, ya. Heeh, mungkin bahkan kami bisa mendatangkan Ibu Anin untuk datang ke sekolah kami. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih loh atas kepercayaannya. Memberikan apa ya, memberikan motivasi terhadap guru-guru Iya, kami, oke, Bu. insya Allah Bu Dwi ya. Iya, mungkin itu sih, Bu, keinginan yang saya lakukan. Mungkin membangun apa ya, melakukan mentoring supaya membangun kepercayaan diri guru-guru ya untuk melakukan perubahan kayak itu, Bu. Masya Allah luar biasa rencana Bu Dwi dan teman-teman ini. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin, Ibu, Amin. semoga Oke, ya. baik. Sekarang kita ke tahap selanjutnya ya Bu Dwi ya. Boleh, Ibu. Oke, komitmen Ibu Dwi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Dwi sidekan tadi, Ibu planning kan benar dengan teman-teman, pengen bikin IHT, pengen mentoring, datengin datengin pemateri gitu kan ke sekolah gitu kan. Kira-kira komitmen yang Bu Dwi akan lakukan terhadap planning tersebut itu apa, Bu? Jadi komitmen saya, Bu, saya ini ingin melakukan perubahan kayak itu dengan rekan-rekan Hmm, guru lainnya. Mungkin saya oke. juga bisa mengaktifkan itu, Kombel itu tadi, Bu. Heeh. Oh, iya iya iya. Saya lakukan juga. Terus juga saya akan memberikan dukungan dan membuat pelatihan bagi para guru-guru saya lainnya kayak itu, Bu. Kayak sama-sama sih, Bu, ya Oke. mengerjakannya itu kayak gitu. Good job. Keren sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi atas semua tanggung jawabnya, atas semua Mhm, rencananya gitu. Oke, Bu Dwi, dalam pelaksanaan mentoring ini, mhm. siapa saja sih Bu menurut Bu Dwi yang pengen Ibu libatkan nih dalam rencana yang sudah Ibu susun dengan sangat rapi, dengan sangat detail tadi, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, dengan semua rencana-rencananya, itu siapa aja? Kalau rencana saya itu, tentu yang akan saya libatkan itu yang pertama kepala sekolah, Bu, ya. Oh Iya, iya, pasti ya Bu ya. karena untuk, mewujudkan rencana saya itu saya rasa perlu izin dari kepala sekolah. Betul betul Dan betul. yang paling penting itu siapa lagi kalau bukan teman-teman saya, Iya rekan-rekan iya, perubahan itu yang mau kita lakukan itu perubahan untuk mereka, kan. bener bener bener. Jadi tentu rekan-rekan saya akan saya libatkan. Nah dan juga Bu, sebenarnya tidak semua Mhm. rekan saya sih yang mempunyai problem seperti itu, bahkan ada pun teman saya itu yang pintar IT, yang jago untuk Gitu. membuat media-media pembelajaran. Nah mungkin Mhm. teman saya itu bisa saya minta bantuan untuk Mhm. menerapkan rencana saya ini.
Wah, bagus sekali, Bu. Itu bisa, apa ya, bisa bisa Ibu kolaborasikan tuh Ya, dengan mhm, rekan-rekan gitu kan. Kalau berkolaborasi. iya, kalau punya rekan yang punya kelebihan, kenapa tidak kita, apa namanya, kita kedepankan mereka gitu loh. Betul, Bu. Itu rencana saya, Bu. Doakan ya, Bu, ya. Ya, amin amin amin, masya Allah, amin ya Allah ya robbal alamin. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya sukses ya Bu Dwi ya. Amin. Oke Bu Dwi, kita mungkin ini ke detik-detik terakhir ya coaching kita ya Bu Dwi ya. Mhm. Setelah kita melakukan sesi ini nih Bu, apa sih kira-kira yang Ibu dapatkan dari sesi coaching kita yang udah panjang kali lebar nih, dari Mhm. kita Bu Dwi menyampaikan masalah, lalu kita mencari solusi sama-sama gitu kan, dengan planning-planning yang sudah Bu Dwi susun tadi. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu Dwi dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Iya, saya merasa bersyukur sekali bisa coaching dengan Ibu nih, heeh. Jadi jadi dari coaching kali ini tuh saya tuh tahu loh, Bu, gambaran apa yang harus saya lakukan, rencana apa yang harus saya lakukan untuk Mmm, mengatasi problem yang terjadi di sekolah saya. Mungkin dengan perubahan yang saya lakukan ini, saya harap tuh bisa berdampak bagi rekan-rekan saya. amin amin amin. Halo Bu Dwi? Halo Bu Dwi? Halo? Halo Bu Dwi? Halo Bu Dwi? Bu Dwi? Ya, halo Bu Dwi. Halo? Halo Bu Dwi? Halo Bu Dwi?